Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina ya dzal jalali wal ikram wa ya arhamar rahimin. Pemirsa Suara Pendidikan TV yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicukupi rezekinya oleh Allah sehingga mudah melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Suara Pendidikan TV yang terhormat, dalam pertemuan ini materi yang mau dikaji pada siang hari ini adalah membahas spesifik ilmu yang membahas tentang warisan, al-irsu, juga disebut fiqhul mawaris. Fikih yang membahas tentang pembagian harta peninggalan, harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Pemirsa Suara Pendidikan TV sekalian, kita sepakati dulu bahwa semua yang ada di jagat raya ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang kita miliki, apa yang dimiliki oleh manusia, itu statusnya harus didudukkan sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaya apapun apa yang dimiliki itu harus didudukkan. Ini semua adalah merupakan titipan Allah. Maka suatu saat besok kita akan ditanya oleh pemiliknya, yaitu Allah. Paling tidak pertanyaannya itu adalah, harta ini kamu peroleh dari mana, dan harta ini kamu alokasikan, kamu gunakan untuk apa? Pemirsa Suara Pendidikan TV yang dimuliakan oleh Allah, di sini saya beri judul perpindahan milik, sehingga kita hanya membahas harta di kalangan manusia. Harta ini miliknya A, apa miliknya B? Harta ini kalau miliknya A, ya berarti bukan miliknya B, dan seterusnya. Dan seringkali harta yang kita miliki itu adalah asalnya milik orang lain. Sehingga dalam pertemuan ini kita beri judul perpindahan milik. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai perpindahan milik yang direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekurang-kurangnya ada 5 hal. Tapi sebelumnya kita akan bahas harta itu apa. Harta adalah sesuatu yang dapat disimpan dan dapat dimanfaatkan suatu waktu apabila ada hajat, ada keperluan. Jadi harta itu harus punya simpanan secara khusus. Dan simpanannya itu macam-macam sesuai dengan barangnya. Sehingga dihubungkan, seandainya harta itu dicuri seseorang, maka orang yang mencuri itu harus mengambil di tempat simpanannya. Kalung, gelang, cincin itu biasanya tempatnya di laci, laci itu di almari, almari itu di dalam kamar, kamar itu ada pintunya, dalam rumah, rumah juga ada pintunya. Kadang-kadang rumah itu ada gerbangnya.
Berarti seandainya ada orang mencuri, berarti orang itu sudah melakukan beberapa tahapan dan sifatnya merusak itu. Merusak gerbang, merusak pintu dan seterusnya. Ternyata mengambilnya di laci, maka dia patut dikatakan pencuri. Jadi pencuri itu mengambil harta orang lain secara sembunyi di tempat penyimpanannya. Maka oleh fikih harta itu harus didudukkan di samping ada manfaatnya, muncul tempat simpanannya. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai perpindahan milik yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala pertama adalah al-bai'u, jual beli. Kalau jual beli itu dijadikan sarana sebagai perpindahan milik, maka punya konsekuensi aturan-aturan dalam jual beli harus dipatuhi. Jual beli dalam Islam itu hanya antarodin. Yang membeli juga ridho melepas uang dapat barang, yang menjual juga ridho melepas barang dapat uang, itu antarodin. Kemudian dirumuskan oleh para fuqaha yang namanya ridho. Ridho itu di hati, susah diaplikasikan, susah dilihat secara zahir. Maka dirumuskan oleh para fuqaha, jual beli itu dianggap sah apabila memenuhi beberapa rukun. Pertama, jual beli itu harus ada penjual. Dalam bahasa Arabnya adalah al-bai'u, ada seorang penjual. Yang kedua, ada al-mushtari, orang yang membeli. Yang ketiga adalah ada barang yang dijual belikan. Yang keempat, ada harganya. Harga itu harus muncul sehingga barang ini mahal atau murah itu keterkaitan dengan harganya. Yang terakhir adalah as-sighatu, yaitu ijab dan qabul. Jadi dalam jual beli itu ada ijab, ada qabul. Ijab itu pernyataan menjual kalau memang ijab ini datangnya dari bai'. Dan ada pernyataan membeli, menerima pernyataan menjual tadi, lah itu namanya qabul. Makanya apabila perpindahan milik ini lewat jual beli, maka aturan-aturan yang ada dalam jual beli harus dipakai. Saya kira kok tidak jual beli saja, apa saja. Orang main olahraga voli, aturan dalam voli harus dipatuhi. Dalam sepak bola ada aturannya, badminton dan seterusnya. Bayangkan kalau ada orang main bola aturannya seperti badminton, itu gimana itu? Nah, sama dengan itu. Hal-hal yang kita miliki hari ini itu seringkali dari sarana jual beli. Sehingga jual beli ini yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang menjual, orang yang membeli sama-sama dapat rezeki. Penjual juga dapat rezeki, pembeli juga dapat rezeki. Karena manusia itu lemah. Manusia itu kalau sudah profesinya satu profesi, tidak mungkin bisa menekuni profesi yang lain. Maka manusia itu ada yang sebagai penjual, ada yang manusia itu profesinya lain sehingga butuh sesuatu lewat membeli. Sehingga al-bai'u, jual beli ini diciptakan oleh Allah karena merespon manusia itu adalah punya sifat lemah. Itu pertama. Jadi orang kalau memiliki sesuatu tidak lewat jual beli berarti bermasalah. Itu satu. Yang kedua, orang bisa memiliki sesuatu. Yang kedua adalah lewat hibah, pemberian. Ini miliknya siapa? Milik saya, baru diberi oleh seseorang. Masuk dalam kata pemberian itu banyak sekali.
Sedekah juga masuk dalam kategori pemberian. Zakat juga pemberian, tapi hukumnya wajib. Hadiah juga pemberian. Riswa itu loh, suap itu juga pemberian, tapi hukumnya haram. Kata hadis, riswa ar-rasi wal murtasi finnar. Penyuap dan yang disuap sama-sama masuk neraka. Itu kategorinya kalau suap. Kalau tidak suap maka masuk kategori hibah lagi, pemberian. Pemberian itu pada dasarnya hukumnya boleh. Boleh seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain. Boleh seseorang itu menerima atas pemberian orang lain. Itu juga ada ijab qabul, kalau saya berikan kamu, ya sudah saya terima, matur suwun. Kadang-kadang disuruh bawa sesuatu sampai tempat habis dimakan, padahal disuruh bawa. Wasiat juga masuk dalam kategori pemberian. Nah, wasiat ini berhubungan dengan pembahasan kita, yaitu dalam bahasan warisan. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, tapi pelaksanaan pemberian itu dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang memberi. Itu wasiat. Nah, karena wasiat ini dihubungkan dengan kematian, maka dibatasi oleh aturan Islam. Ada sahabat namanya Sa'ad bin Waqqas. Itu sakit disambangi Rasulullah. Dia maunya bersedekah. Dia itu punya anak seorang, anak perempuan. Dia kaya. Menurut ukuran masyarakat di situ, dia termasuk orang kaya. Dia mau berwasiat, dia mau sedekah hartanya, sehingga dimaknani wasiat. Gimana Nabi, saya mau sedekah 2/3 dari harta saya ini. Jangan, kata Rasul. Saya punya anak satu loh, perempuan, satu-satunya Rasul. Jangan. Akhirnya diturunkan. Gimana Rasulullah apabila separuh, syatruhu. Jangan. Yang terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, gimana kalau sepertiganya Rasul? Sepertiga itu banyak, kata Rasul. Kamu meninggalkan keluarga yang kaya, rumahnya bagus, kaya lah. Itu jauh lebih baik daripada kamu meninggalkan anak yang minta-minta ke sana kemari. Nah, dari hadis itu oleh fuqaha dimaknani kata-kata Nabi sepertiga banyak itu dianggap batasan maksimal wasiat. Sehingga sekaya apapun orang hartanya cuma sepertiga. Sehingga apabila ada orang wasiat sepertiga dari harta yang dimiliki, biarlah itu hartanya. Sedangkan yang 2/3 tetap milik ahli waris yang ditinggalkan. Yang ketiga, orang bisa memiliki harta lewat ikhrajul mubahati, mengambil barang-barang yang mubah. Contoh, air di sungai Berantas, air di sungai Solo. Ikan yang ada di sungai Berantas, ikan yang ada di sungai Bengawan Solo, itu mubah. Ikan ada di lautan juga mubah. Ada seseorang mancing di laut, dapat ikan. Maka ikan ini miliknya yang mancing, karena ikan di laut adalah hukumnya mubah. Ada orang mancing, saya temani, saya di sampingnya, dapat banyak, akhirnya saya diberi. Nah, itu pemberian. Seandainya orang yang mancing tadi dapat ikan, dimasak, dimakan, hukumnya halal, karena ikan tadi hukumnya mubah ketika mengambil. Seandainya dia mancing di tambaknya orang, saya temani lo, kamu kok mancing di sini, mumpung orangnya ndak ada, mancing dapat ikan. Nah, ikan yang didapatkan mancing dari tambaknya orang itu hukumnya haram.
digoreng haram, dimakan haram. Lah itu namanya ikhrajul mubahati. Dia dapat sesuatu, dapat harta lewat mengambil barang-barang yang mubah. Air hujan itu mubah. Siapa yang ambil ember umpamanya, lalu dapat air penuh dari air hujan, berarti milik yang punya ember tadi, yang mengambil air dari hujan tadi. Itu namanya ikhrajul mubahati, mengambil barang-barang yang mubah. Yang keempat, orang bisa memiliki sesuatu dan direstui oleh syariat Islam, itu tawalludun minal mamluki, pengembangan dari sesuatu yang dimiliki. Ada seorang namanya Pak Zaid. Pak Zaid ini menanam mangga, tanahnya sendiri ditanami. Akhirnya dirawat, tumbuh bagus besar. Pak Zaid tetap hanya punya pohon. Seandainya saya ditanya, "Dak, ini miliknya siapa?" Miliknya Pak Zaid, yang nanam Pak Zaid, yang punya tanah Pak Zaid. Ternyata pohon ini mengeluarkan buah mangga. Pertanyaan yang muncul, buah ini buahnya pohon, tetap buahnya pohon. Tapi kalau berbicara milik, tetap miliknya Pak Zaid. Karena Pak Zaid yang menanam, yang merawat, tanahnya juga Pak Zaid. Siapa yang mengambil buah di situ, maka hukumnya haram. Karena buah itu sekalipun buahnya pohon, tetap miliknya Pak Zaid. Seperti ada orang punya kambing, lalu kambingnya hamil. Pak Zaid punya kambing, kambingnya hamil. Suatu saat kambing ini melahirkan anak, maka anak ini tetap anaknya kambing, bukan anaknya Pak Zaid. Tapi kalau berbicara milik, maka miliknya Pak Zaid. Itu namanya tawalludun minal mamluk, karena kambingnya milik Pak Zaid. Yang kelima adalah al-irsu, warisan. Ini miliknya siapa? Milik saya. Dari mana? Warisan dari orang tua. Al-irsu. Ya, ini yang mau kita bahas. Al-irsu adalah perpindahan milik dari mayit kepada ahli warisnya yang masih hidup di saat mayit meninggal. Jadi harta selama belum diwaris adalah milik mayit. Dan harta ini harus pindah menjadi milik ahli warisnya. Tapi ahli waris ini siapa? Ahli waris yaitu ahli waris yang masih hidup di saat mayit meninggal. Mungkin mayit ini statusnya sebagai laki-laki, meninggalkan istri, maka istri ini ahli warisnya, anak-anaknya ahli warisnya. Kalau yang meninggal itu perempuan, masih punya suami, maka suami ini ahli warisnya. Cuma di Indonesia itu seringkali yang saya jumpai, ketika suaminya meninggal, harta ini diklaim oleh istrinya. Lah ini tidak benar ini. Harta tetap miliknya mayit. Baru kalau sudah diwaris, jelas ini milik istrinya dan ini milik ahli warisnya. Nah, tentang al-irsu ini yang mau kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pemirsa Suara Pendidikan TV yang terhormat, siapa saja dapat memiliki harta. Itu harus lewat 5 hal. Mungkin lewat jual beli, mungkin lewat transaksi hibah, mungkin ikhrajul mubahat, pengambilan barang-barang yang mubah, mungkin pengembangan dari hal yang dimiliki. Yang terakhir adalah al-irsu, warisan. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.